Namaku, sebut saja Bunga, lahir dan besar di sebuah desa kecil yang sunyi, di mana waktu seolah berjalan lebih lambat dan setiap langkah hidup terasa ditentukan oleh adat dan suara orang tua. Aku bukan gadis yang luar biasa, tapi aku punya mimpi yang sederhana, menyelesaikan kuliahku, membahagiakan orang tuaku dengan caraku sendiri, dan jika Tuhan berbaik hati, mungkin bisa jatuh cinta pada seseorang yang juga mencintaiku. Tapi di desa ini, mimpi-mimpi perempuan seringkali dipotong sebelum sempat tumbuh tinggi. Kau tahu rasanya, menjadi perempuan yang penuh tanya, tapi jawabannya selalu ditentukan orang lain. Menjadi anak yang ingin menyenangkan hati orang tua, tapi hatinya sendiri dibiarkan terluka dalam diam. Aku selalu percaya bahwa hidup ini seperti benang kusut panjang, rumit, dan kadang menyakitkan saat ditarik. Tapi aku mencoba, aku berusaha menjadi benang yang berguna, tidak kusutkan orang lain, dan tetap setia pada jalurku. Ayahku, seorang petani yang keras tapi penuh tanggung jawab. Ibuku, perempuan kuat yang selalu berkata, anak perempuan itu ibarat kaca, sekali retak, tak bisa utuh kembali. Mereka mencintaiku, aku tahu, tapi cinta orang tua di tempat ini kadang berbentuk kontrol, bukan pelukan. Hari-hariku dipenuhi buku dan tugas kuliah. Aku kuliah di kota, namun setiap libur panjang, aku pulang. Rumah ini, desa ini, adalah akar tempat aku tumbuh. Aku menghormatinya, bahkan saat aku merasa asing di dalamnya. Satu hal yang selalu kusembunyikan adalah perasaanku pada seseorang. Namanya Ardi, ia anak dari seorang tokoh terpandang di desa. Kami jarang bicara, bahkan mungkin dia tak benar-benar tahu siapa aku. Tapi setiap kali ia lewat di jalan kecil depan rumahku, aku tahu, hatiku tak bisa bohong. Namun apa gunanya rasa jika dunia tak memberi ruang? Aku kira aku bisa menjalani hidup seperti biasa, menabung harapan sambil menunggu waktu yang tepat. Tapi ternyata, waktu tak selalu datang sesuai rencana. Suatu sore, hidupku berubah hanya dengan satu kalimat dari ibu, Bunga, duduk sini dulu. Ayah mau bicara soal sesuatu yang penting. Dan disitulah semua dimulai. Aku tak tahu apa yang menantiku, tapi ada sesuatu di mata ibu yang membuat dadaku mulai sesak. Seperti mendung yang tiba-tiba datang tanpa angin. Aku merasa, ini akan menjadi cerita yang tak akan pernah kulupakan. Sore itu langit berwarna abu-abu, seperti cermin hatiku yang mendadak buram. Aku duduk di ruang tamu, berhadapan dengan ayah dan ibu, tak ada senyum. Tak ada teh manis yang biasa ibu suguhkan saat aku pulang. Hanya keheningan dan tatapan yang tak biasa. Ayah memegang tongkat kayunya erat, dan ibu menggenggam ujung. Selendangnya seperti menahan sesuatu yang hendak pecah. Bunga, ayah membuka suara, nadanya datar. Kamu sudah cukup umur, kuliahmu juga hampir selesai, kan? Aku mengangguk pelan, tiba-tiba tenggorokanku kering. Begini, nak, ibu mencoba melanjutkan dengan suara lembut yang justru membuatku semakin curiga. Ada keluarga baik yang ingin melamar kamu. Aku tak langsung paham. Aku diam, detik berlalu seperti gerimis yang menetes satu-satu ke ubun-ubun. Apa maksudnya? Melamar? Tanyaku pelan. Meski aku sudah tahu kemana arah semua ini. Lamaran untuk pernikahan, Bunga, jawab ayah mantap. Keluarga Pak Haji Malik sudah datang ke rumah kemarin sore. Kami sudah bicara, orang baik, terpandang, orang tua yang punya nama dan harta. Takdir sedang berpihak, nak, dunia terasa berputar. Pak Haji Malik, orang tua itu, yang seumuran kakekku, yang katanya punya 3 cucu dan pernah jadi kepala desa di masa orang tuaku masih remaja. Mulutku kaku. Kata-kata menumpuk di tenggorokan tapi tak satu pun berhasil keluar. Tidak, ucapku lirih. Tidak mungkin, Bunga, ibu memotong. Buru-buru, kamu belum tahu apa-apa. Dengar dulu, ini, dengar apa? Bu, suaraku meninggi, gemetar. Mereka melamarku untuk Pak Haji Malik, aku masih muda. Bu, aku belum siap menikah. Apalagi dengan orang yang usianya setara kakek sendiri. Aku berdiri, ingin kabur dari ruangan itu, dari rumah ini, dari semua yang terasa seperti jebakan. Ayah, ibu, kalian serius? Kalian tega? Suara ayah terdengar tegas tapi tak keras. Kami bukan tega, kami berpikir panjang. Lelaki itu bisa menjamin hidupmu. Kamu tidak perlu kerja keras. Tidak perlu pusing cari kerja. Kamu akan hidup nyaman. Bunga, aku tertawa lirih. Sinis, nyaman. Nyaman itu bukan cuma soal uang, ya, nyaman itu soal hati. Aku belum bisa mencintainya. Bahkan membayangkan saja tidak. Ibu menghampiriku, menyentuh lenganku. Bunga, jangan dulu menolak. Kami hanya minta kamu bertemu dulu. Setidaknya sekali. Kami tahu kamu keras kepala, tapi percayalah. Kadang cinta tumbuh dari kebersamaan,
bukan dari pilihan sendiri yang belum tentu benar. Aku menepis tangan ibu, air mataku mengalir, entah sejak kapan. Dalam hati, ada satu nama yang muncul, Ardi, lelaki itu. Pemuda yang selama ini diam-diam ku sebut dalam doa. Tapi sekarang, apakah doaku telah kalah oleh rencana yang dibuat di luar kendaliku? Aku bukan barang yang bisa ditukar dengan jaminan hidup. Gumamku hampir tak terdengar. Aku berlari ke kamar, menutup pintu, dan menangis. Malam itu, aku tidur dengan bantal basah. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tak pernah menyangka cinta bisa begitu mudah dikalahkan oleh kehendak orang tua. Dan aku hanya bisa pasrah pada nama yang tak disebut. Malam demi malam berlalu, tapi hatiku tetap sesak. Tak ada yang lebih menyakitkan selain merasa terjebak di rumah sendiri, di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman. Justru aku merasa seperti tahanan. Pagi itu, aku memberanikan diri bicara lagi. Aku ingin menjelaskan, menjernihkan, atau setidaknya diberi kesempatan untuk didengar. Tapi begitu aku turun dari kamar, aku melihat ibu sedang menjahit di ruang depan. Tatapannya kosong, ada bekas bengkak di sudut matanya. Aku terdiam, hati kecilku bergetar. Apakah itu karena aku, Bu? Suaraku ragu. Aku mau bicara. Ibu tak langsung menjawab. Ia meletakkan jahitannya perlahan, lalu menatapku dengan mata yang penuh luka tak bersuara. Kenapa kamu tega sama ibu dan ayah? Katanya pelan, namun terasa seperti tamparan. Kami cuma ingin kamu hidup baik, aman, terjamin. Aku menarik napas, menahan amarah yang hampir pecah. Tapi aku bukan boneka, Bu. Aku punya hati, aku punya masa depan. Aku belum mau menikah apalagi kalau dipaksa. Tiba-tiba ayah datang dari arah belakang, suaranya keras dan dingin. Cukup, Bunga, kau pikir hidup hanya tentang kuliah dan cinta-cintaan. Kami hidup lebih lama darimu. Kami tahu mana yang baik. Aku menghadap ayah, lututku lemas tapi lidahku tetap jujur. Kalau ayah tahu mana yang baik, kenapa tidak tanya dulu apa aku bahagia? Ayah mendengus. Bahagia bisa dicari setelahnya. Yang penting sekarang kamu ikut kehendak kami. Jangan jadi anak durhaka. Anak durhaka, kata itu menusukku lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Air mataku jatuh lagi, bukan karena sedih semata, tapi karena aku merasa terperangkap antara cinta pada orang tua dan cinta pada diriku sendiri. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di pojok kamar, memeluk lututku, menatap dinding kosong. Aku berpikir, andai saja aku cukup berani untuk kabur. Tapi kemana? Untuk apa? Aku tahu aku tidak ingin menyakiti ayah dan ibu. Aku hanya ingin didengarkan, dipahami. Paginya, aku tak turun makan. Bahkan ketika ibu memanggil berkali-kali, aku tetap membisu. Sampai akhirnya, sahabatku Sari datang menjenguk. Ia tahu kabar tentang lamaran itu dari ibunya. Bung, aku tahu kamu kaget, tapi bisa jadi semua ini gak seburuk yang kamu pikirkan. Katanya hati-hati. Aku menatapnya tak percaya. Maksudmu aku harus menikah dengan orang yang bahkan bisa kupanggil kakek? Sari menggeleng. Kamu belum tahu pasti siapa calonnya, kan? Aku terdiam. Dia benar. Aku belum tahu siapa sebenarnya yang akan menjadi suamiku. Aku terlalu larut dalam prasangka dan ketakutan. Tapi, apakah aku siap untuk tahu? Apakah aku siap menerima jika ternyata semua benar? Ataukah akan ada kejutan lain dari takdir yang diam-diam bekerja di belakang layar? Sore itu aku berdoa dalam diam, tidak meminta keajaiban, hanya memohon agar hatiku tetap utuh, apapun yang terjadi. Beberapa hari berlalu sejak pertengkaran itu. Rumah menjadi sunyi, sunyi yang menggigit. Ayah lebih sering diam, hanya berbicara seperlunya. Ibu, meskipun masih memasak makanan kesukaanku, tak lagi memanggil dengan suara ceria seperti biasanya. Setiap gerak mereka seolah menjauhiku perlahan. Tapi anehnya, aku justru merindukan mereka. Merindukan cara ibu menegurku kalau aku begadang, atau suara batu kecil ayah saat mengajak ngobrol sore-sore di beranda. Aku menyadari, aku memang sedang marah, tapi tidak pernah berhenti mencintai mereka. Sore itu, ibu masuk ke kamarku, tanpa mengetuk seperti biasanya. Aku terkejut, ingin bangun dari tempat tidur, tapi ibu menahanku dengan isyarat tangan. Bunga, suaranya lembut, bahkan terlalu lembut hingga membuat dadaku ngilu. Ayahmu semalaman tidak bisa tidur. Dia menyalahkan dirinya. Dia bilang mungkin terlalu memaksa. Tapi kamu tahu, nak, tidak ada orang tua yang ingin anaknya sengsara. Aku menunduk, ada rasa bersalah yang merambat diam-diam. Dulu, ibu juga dijodohkan dengan ayahmu, katanya sambil tersenyum kecil, seolah mengenang luka yang kini telah menjelma jadi rumah. Awalnya ibu takut, tapi ternyata waktu mengajarkan bahwa kadang
Cinta datang bukan dari getaran pertama, tapi dari keberanian untuk saling mengenal dan saling berjuang. Mataku berkaca-kaca. Ibu tahu kamu punya mimpi, tapi menikah tidak selalu jadi akhir dari semuanya. Nak, bisa jadi justru menjadi awal baru. Asal kau tahu, kami tidak akan sembarangan memilihkan untukmu. Aku memberanikan diri bertanya, walau hati masih berat. Jadi, benar, Bu, aku akan dinikahkan dengan Pak Haji Malik. Ibu menatapku lama, lalu tersenyum samar. Besok kamu akan tahu. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi ibu bangkit, menepuk pundakku lembut, dan keluar dari kamar tanpa menjawab pertanyaanku yang paling penting. Malamnya, aku duduk di depan rumah, sendiri, langit penuh bintang, angin membawa aroma tanah basah. Aku menggenggam cangkir teh hangat yang mulai dingin. Hati ini mulai lelah bertanya-tanya. Tiba-tiba ayah datang, duduk di sebelahku. Bunga, kamu anak perempuan satu-satunya yang kami punya. Ibu sering bilang kamu bunga terakhir di ladang kami. Kami ingin menjagamu dengan cara kami sendiri. Maaf kalau cara itu menyakitimu. Aku menunduk. Dadaku tercekat. Ayah, suaraku gemetar. Aku cuma takut. Aku kehilangan diriku sendiri. Ayah diam lama, lalu berujar pelan. Besok, kamu akan melihat sendiri siapa yang kami pilihkan. Kalau setelah itu kamu tetap ingin menolak, ayah tidak akan memaksa lagi. Aku memandang ayah. Ada kehangatan baru yang tak kutemukan beberapa hari ini. Untuk pertama kalinya, aku merasa diberi ruang untuk memilih, ruang untuk mendengar. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berdoa, bukan untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, tapi agar aku mampu menerima apa yang mungkin lebih baik, meski belum sepenuhnya aku mengerti. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi-pagi sekali, rumah sudah seperti sarang lebah. Ibu mondar-mandir, memeriksa toples kue dan taplak meja yang baru dijemur kemarin. Ayah mengganti batik, menyisir rambutnya berkali-kali meski sudah tak banyak yang tersisa di kepalanya. Aku hanya duduk diam di sudut kamar, mengenakan baju kurung pastel yang dipilih ibu. Jantungku berdegup tak menentu. Sebagian diriku masih ingin kabur, tapi entah kenapa, ada juga bagian lain yang ingin tahu siapa sebenarnya yang selama ini mereka sembunyikan. Apakah benar Pak Haji Malik? Ibu datang ke kamarku membawa sedikit bedak dan lipstik. Ia mendekat, lalu merapikan anak rambutku yang terlepas dari sanggul. Kamu cantik sekali, Bunga, katanya sambil menahan air mata. Aku ingin menjawab, tapi bibirku kaku, jadi aku hanya tersenyum. Meski hati masih seperti digulung kabut. Tak lama, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Suara salam bersautan dari luar. Aku berdiri perlahan, melangkah keluar kamar, melewati ruang tengah, dan berdiri di balik pintu ukiran yang sedikit terbuka. Dari celah itu, kulihat sosok yang sangat familiar. Seorang pria tua berjubah putih berdiri di tengah ruang tamu, berbicara sopan pada ayah. Dialah Pak Haji Malik. Hatiku langsung mencelos, tapi kemudian, seseorang berdiri di belakangnya, tinggi, rapi, wajahnya teduh, tatapannya mencari-cari sesuatu di ruangan. Mataku membelalak, napasku tercekat. Itu, Ardi, anak dari Pak Haji Malik, teman diskusi waktu pengajian. Lelaki yang diam-diam sering menatapku setiap pulang dari masjid. Lelaki yang pernah meminjam bukuku dan bilang, Bunga, kamu seperti nama kamu. Selalu tumbuh meski sering diterpa angin. Aku nyaris tak percaya. Aku mundur satu langkah, berpegangan ke bingkai pintu. Semua kenangan muncul bersamaan, seperti potongan film yang diputar ulang tatapan matanya, caranya tertawa pelan, dan cara dia menghormatiku selama ini. Tapi, kenapa tidak pernah disebut? Ibu datang dan menyentuh lenganku pelan. Nak, itu, calonmu, bukan Pak Haji, tapi anaknya. Aku menatap ibu tak percaya, suaraku nyaris tak terdengar. Kenapa kalian tidak bilang dari awal? Ibu tersenyum, karena kamu terlalu cepat menolak. Kami ingin kamu belajar melihat lebih dalam. Kadang, prasangka menutup kebenaran yang indah. Lamaran berlangsung hangat. Ardi maju ke depan, memberikan seserahan sambil menatapku penuh hormat. Tak ada satupun kata romantis yang ia ucapkan hari itu. Tapi tatapannya berkata banyak, bahwa ia akan menghargai langkahku. Tidak akan memaksa hatiku, tapi bersedia bersabar menunggunya tumbuh. Dan saat ayah menanyakan pendapatku, untuk pertama kalinya aku menjawab dengan senyum yang jujur. Jika ini jalan yang dipilih Tuhan, aku bersedia. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menulis di buku harian. Aku pernah menyangka hidupku akan jadi drama yang menyakitkan. Tapi ternyata, yang kupikir sebagai akhir, hanyalah awal dari sebuah babak baru yang jauh lebih indah. Terima kasih,
Tuhan, karena telah menyembunyikan kebaikan di balik kabut kebingungan. Hari-hari setelah lamaran itu berlalu seperti pagi yang perlahan mengusir embun. Aku, yang dulunya penuh ragu, kini mulai berjalan lebih ringan. Bukan karena semua menjadi sempurna, tapi karena aku memutuskan untuk percaya pada proses, pada orang tuaku, dan pada Ardi. Pernikahan kami sederhana, diadakan di halaman rumah, dengan kursi-kursi kayu dan bunga kertas yang dirangkai oleh tangan sahabat-sahabatku. Ibu menangis dalam pelukanku malam sebelum hari itu, sedangkan ayah memeluk Ardi erat, seolah berkata, jaga anakku lebih dari aku menjaganya. Dan Ardi, ia tetap sama seperti yang dulu ku kenal, tidak banyak bicara, tidak suka gombal, tapi setiap pagi ia menyeduh teh untukku, menaruhnya di meja kerja, dan hanya berbisik pelan, jangan lupa sarapan, Bunga. Cinta kami bukan ledakan, bukan juga kembang api yang menyala-nyala, tapi ia seperti akar, tumbuh diam-diam, menembus tanah keras, mencari air, menyerap cahaya. Aku mencintainya bukan karena cerita dongeng, tapi karena keberanian kami untuk memulai dengan hati terbuka. Suatu sore, saat kami duduk di beranda menatap langit jingga, aku bertanya, kenapa waktu itu kamu gak bilang kalau kamu yang akan melamarku? Ardi tersenyum, karena aku percaya, kalau kamu memang untukku, kamu akan tahu, bukan dari kata-kataku, tapi dari caramu merasakan. Aku terdiam, dan di momen itu, aku sadar, kadang, cinta tak selalu hadir dengan fanfara. Ia datang dalam diam, dalam sabar, dalam keputusan untuk tetap bertahan dan melihat lebih dalam. Aku tak pernah mengira akan menikah karena dijodohkan. Tapi ternyata, takdir tahu caranya menyusun cerita lebih indah dari apapun yang bisa kutulis sendiri. Dan aku, akhirnya menemukan rumah dalam dua hal, dalam pelukan orang tua yang dulu kuprotes, dan dalam mata lelaki yang tak kuduga akan kucintai.